Teman-teman muda, di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, terkhusus untuk teman-teman yang sedang berpacaran, atau mungkin kamu yang sedang menjalani kedekatan ataupun hubungan. Nah, saya coba berbagi tentang tanda kamu harus putus. Sekali lagi, tanda kamu harus putus. Kenapa harus putus? Karena kalau kamu lanjutin, kamu akan dirugikan. Karena kalau kamu lanjutin, kamu akan buang-buang waktu. Karena kalau kamu lanjutin, kamu tidak jelas arah dan masa depannya. Dan sekali lagi, setelah saya sampaikan ini, jadilah pribadi yang tegas, supaya kamu layak mendapatkan yang terbaik. Inilah tandanya kamu harus putus. Yang pertama, dia pembohong. Kamu sampai udah gak percaya lagi sama dia. Mau dia ngomong apapun, kamu sebenarnya udah gak percaya lagi sama dia. Nah, saya beritahu, tidak ada masa depan yang baik di dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan. Gak ada. Gak ada masa depan yang baik. Jadi, apa yang kamu harapkan dengan hubungan itu? Masa depannya gak baik. Karena apa? Dibangun di atas kebohongan. Suruh dia berubah. Kalau dia masih bohongin kamu, putus. Supaya dia berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia enggak jelas. Saya pernah konseling satu anak muda. Dia berpacaran dengan pacarnya sudah hampir 10 tahun. Tapi enggak jelas hubungan itu. Tak kunjung dikenalkan ke orang tuanya. Tidak tahu kapan akan menikah. Bayangin sampai 10 tahun. Dan akhirnya putus. Bayangin tuh betapa ruginya dia. Jadi kalau nggak jelas, oke, 1 tahun, 2 tahun masa untuk berkenalan, oke. Tapi 3 tahun atau masuk ke 3 tahun, harus jelas kemana arahnya. Ingat, pacaran itu untuk menikah. Bukan untuk coba-coba, bukan untuk main-main. Kalau nggak siap untuk menikah, mendingan putus. Buang-buang waktu kamu aja. Jadi kalau dia nggak jelas, nggak bisa menentukan dengan jelas, mendingan putus. Rugi kamunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kekanak-kanakan. Dan saya beritahu, tidak ada masa depan yang baik di dalam hubungan yang dibangun di atas kekanak-kanakan. Disitulah egoisnya, kekanak-kanakannya. Disitulah cueknya. Disitulah ngambeknya. Disitulah main-main doang. Disitulah egoisnya. Semua disitu sifat kekanak-kanakannya. Dan kamu mengharapkan masa depan apa kalau dia kekanak-kanakan? Kamu mengharapkan apa kalau dia cuek? Apa yang kamu harapkan dia cuek? Apa yang kamu harapkan kalau dia gak peduli? Terus kamu mengharapkan masa depan yang baik, dia gak peduli? Gak mungkin lah. Jadi kalau dia kekanak-kanakan, suruh berubah. Kalau gak, tegas, ambil keputusan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda kamu harus putus, dia kasar sama kamu. Sedikit kasar, sedikit main tangan. Sampai memar tuh kamunya. Sampai kamu ketakutan. Nah, kalau kamu diperlakukan begini, segera putus dengan pacarmu itu. Ya, dengarkan saya baik. Mau dia baik, mau dia royal sama kamu, mau dia bilang kamu bidadarinya, mau dia bilang gunung kudaki, laut ke seberang, kalau dia kasar, omong kosong semua omongannya. Sekali lagi dia masih kasar, segera putuskan. Segera putuskan. Gak usah berpikir 2 kali, langsung. Ya.
supaya kamu jangan hidup begitu terus. Itu yang keempat. Yang kelima, dia menggampangkan kamunya. Jadi kamu ngomong apa aja, gampang itu. Kamu punya pendapat apa, gampang itu. Itu sama dengan dia tidak menghargai, dia tidak menghormatimu. Kalau dia tidak menghargaimu, kalau dia tidak menghormatimu, apa yang kamu harapkan? Masa depan apa yang kamu harapkan dalam hubungan yang seperti itu? Enggak ada. Jadi kalau dia terus-menerus begitu, ya udah putus aja, ngapain? Hubungan yang sehat, hubungan yang saling menghargai. Itu yang kelima. Yang keenam, tanda kamu harus putus, dia selingkuh. Udah. Ingat, kesetiaan itu harga mati, gak bisa ditawar-tawar. Begitu dia selingkuh, udah putus. Jangan kamu gampang dirayu. Begitu dirayu sedikit, udah meleleh, jadi lagi, meleleh, jadi lagi. Ya udahlah, jangan terkejut kalau kamu dipermainkan. Jadi kalau dia selingkuh, tegas, gak ada tawar-menawar, putus. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tanda kamu harus putus adalah beda keyakinan dan kepercayaan. Ini ingat, ini keputusan ada padamu. Cuman menurut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Apakah persamaan antara terang dan gelap? Bahkan diperjelas lagi. Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Jadi ada kata perintah di situ, kata jangan. Itu artinya perintah. Itu artinya larangan. Itu artinya gak boleh. Jadi beda keyakinan gak boleh. Jelas itu. Gak perlu ditafsir, itu udah jelas. Jadi keputusan ada padamu. Kalau saya tegaskan menurut firman Tuhan, gak boleh. Jangan. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tanda kamu harus putus adalah tidak direstui orang tua. Dengarkan saya baik, teman-teman muda. Restu orang tua wajib. Mau apapun alasanmu, mau apapun pendapatmu, restu orang tua wajib. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau bahagia dan lanjut usiamu. Rahasia bahagia nggak ditunda-tunda, langsung waktu engkau menghormati ayah dan ibumu. Jadi kalau orang tua tidak merestui, ya jangan. Apalagi kalau orang tuamu takut Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau dia larang, jangan. Itu yang ke-8. Tapi ada opsi yang kedua. Doakan, gumuli, cari waktu untuk berdoa supaya hati orang tua bisa luluh. Nah, itu boleh dipikirkan. Waktu tidak direstui, sama-sama berdoa, sama-sama ambil hati orang tua. Itu boleh. Siapa tahu luluh kan, begitu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tanda kamu harus putus. Hubungan itu merusak kesucianmu. Dia berusaha, berupaya merusak kesucianmu. Lewat chat dia bahas hal-hal yang berbau nafsu. Lewat telepon, lewat video call dia bahas itu. Bahkan waktu ketemu, dia coba pegang kamu sana sini, dia coba kamu raba sana sini, dia coba merusak kesucianmu. Saya beritahu nih, teman-teman muda, lebih bagus kamu kehilangan dia daripada kamu kehilangan kesucianmu. Lebih bagus kamu putus sama dia daripada kamu kehilangan kesucianmu. Itu penting banget. Ya, itu yang ke-9. Dan yang terakhir, tandanya kamu harus putus adalah hubungan itu sudah bertahun-tahun tidak bertumbuh. Artinya apa? Hubungan itu gak sehat. Hubungan itu hanya gitu-gitu aja. Hubungan itu hanya senang-senang aja, nggak ada pertumbuhan.
Dan kamu harus tegas. Kalau kamu mau dapat yang terbaik, lepaskan yang bukan terbaik. Dan saya berharap kamu bisa bersikap dengan tegas dan jadilah realistis supaya kamu berani mengambil keputusan. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat anak-anak muda. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.